Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang menyediakan pemecahan masalah dan kemampuan komunikasi dari masalah-masalah yang sifatnya setengah terstruktur atau semi terstruktur. Definisi yang lain, sistem pendukung keputusan adalah sistem yang dapat memberikan support atau bantuan kepada manajer baik sendiri ataupun beberapa atau kelompok kecil yang bekerja untuk memecahkan satu masalah, memecahkan masalah yang dihadapi oleh tim agar diketemukan solusinya, dan masalah tadi adalah masalah yang setengah terstruktur atau yang semi terstruktur, dan masalah tadi, solusi tadi didapatkan karena ada informasi dan ada saran atau ada rekomendasi dari sistem ini untuk pengambilan keputusan yang spesifik. Kemudian, Gary and Scott Morton membuat sebuah matrik atau membuat sebuah grid, di mana tadi disebutkan beberapa kali dalam teorinya Simon yang namanya problem itu ada yang namanya semi structure atau setengah terstruktur. Ini adalah penjelasannya. Sistem pendukung keputusan itu hanya bisa memecahkan masalah dan efektif untuk memecahkan masalah yang semi terstruktur. Maka kalau dilihat di sini dalam garis, itu sehubungan dengan pengendalian persediaan, penjadwalan produksi, analisis anggaran, ya, keputusan merger dan akuisisi, manajemen kas, dan pengembangan sebuah produk baru. Singkatnya, kalau teman-teman ingin paham, apa sih masalah yang semi terstruktur? Masalah yang semi terstruktur adalah masalah yang dihadapi oleh keseluruhan bidang-bidang, departemen-departemen yang ada di perusahaan. Baik grup kecil maupun grup besar. Itu adalah masalah semi terstruktur. Perbedaannya dengan tim. Tim itu masalahnya terstruktur karena tim itu difungsikan oleh setiap departemen saja. Sistem informasi manajemen keuangan, maka itu departemen keuangan. Sistem informasi manajemen pemasaran, maka itu departemen pemasaran. Sistem informasi operasional, itu oleh divisi operasional, departemen operasional. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia, itu departemen SDM. Nah, sistem pendukung keputusan, kalau SIM itu bukan per bidang, ya, tetapi gabungan bidang. Contoh tadi, penjadwalan produksi, itu nggak bisa hanya bagian MO saja. Penjadwalan produksi sangat tergantung pada jumlah pesanan produk. Jumlah pesanan produk tergantung pada departemen marketing.
Penjadwalan produksi tidak bisa dijadwalkan kalau tidak ada orangnya. Orangnya itu urusan manajemen MSDM. Produksi tidak bisa dilakukan kalau tidak ada uangnya. Uangnya itu menjadi wilayah Departemen MK, Manajemen Keuangan. Oke, dipahami ya? Nah, maka dari dua teori ini kita masuk teori yang terakhir. Bahwa menurut Alters, yang namanya sistem pendukung keputusan itu ada tingkatan-tingkatannya. Dari yang sederhana sampai yang canggih. Pengelompokan yang sederhana sampai yang canggih ini dilihat dari tingkat kerumitan dukungan terhadap sebuah keputusan. Ada yang dukungannya minim saja, kerumitannya minim. Ada yang dukungannya besar dan kerumitannya juga tinggi. Makin ke kanan sesuai grafik, sistem pendukung keputusan itu semakin canggih. Yang bagian sebelah kiri itu little saja kontribusi terhadap decision-nya. Kenapa little? Karena dia yang pertamanya retrieve information element. Sistem pendukung keputusan ini hanya membantu perusahaan untuk menerima informasi dari berbagai departemen. Yang kedua adalah analyze entire files. Tidak hanya menerima informasi, sistem pendukung keputusan ini bisa menganalisa laporan yang masuk dari berbagai divisi, berbagai departemen. Yang ketiga, tidak hanya menganalisis, juga bisa menghasilkan laporan. Laporan atau kesimpulan dari berbagai laporan departemen yang masuk. Selanjutnya, tambah kompleks lagi, tambah rumit lagi, tambah canggih lagi. Kalau DSS ini yang level ini bisa memperkirakan akibat dari keputusan yang akan diambil. Lebih canggih lagi, bisa menyarankan, mengajukan sebuah keputusan. Dan yang paling canggih, komputer itu bisa memutuskan langsung apa yang harus dilakukan dan mengeksekusinya. Tentu, kalau bicara mana yang mudah bagi manajer, mana yang mudah bagi Anda sebagai calon manajer nanti. Amin. Yang paling mudah tentu yang paling canggih. Ini bagian terakhir yang terpenting yang Bapak sampaikan dalam file ini. Bahwa model sebagai penyederhanaan dari sistem yang nyata, yang rumit, yang kompleks menjadi sederhana, kita bisa lihat model dari sistem pendukung keputusan itu mirip dengan SIM atau juga bagian atau gabungan antara SIM dan SIA. Karena database itu hasil dari SIA, report tracking software pembuat laporan itu adalah khasnya dari SIM, mathematical model itu khasnya dari SIM juga. Report writing software juga ada di SIA. Nah, kalau di SS ini seolah-olah gabungan. Ada report writing software, ada model matematis, kan untuk menghasilkan, untuk mengolah data menjadi informasi membutuhkan rumusan, membutuhkan formula. Nah, ditambah satu lagi adalah GDSS software. Itu software Group Decision Support System. Inilah pembedanya. Ada software, ada perangkat lunak yang bisa membantu pengambilan keputusan bagi manajer dan kelompok manajer lainnya. Baik itu disasarkan kepada problem individu manajer, baik itu ditujukan kepada group members, kepada anggota manajer yang lain.
selama satu perusahaan. Jadi pahami ya. Nah, maka selanjutnya dalam kasus yang sudah di-download tadi, teman-teman bisa melihat ada 2 perusahaan. Namanya Lintas Arta dan Multipolar. 2 perusahaan ini menggunakan decision support system untuk penanganan dokumen. Baik dokumen ini ada urusannya dengan masyarakat, dengan pelanggan, dengan supplier, dengan pemasok, dan dengan sesama internal perusahaan. Dokumennya tidak ada lagi kertas, semua sudah berbasis digital, semua berbasis web. Kalau di Lintas Arta namanya Electronic Database Management. Kalau di Multipolar adalah Enterprise Management System ya kalau tidak salah. Itu sama-sama tuh. Jadi ketika ada satu proses ya, bisnis, maka workflow-nya bisa diikuti oleh DSS. Workflow itu alur kerja. Misalnya proses pengajuan pelayanan pelanggan kepada kita. Nah, itu kan di ACC-nya bukan oleh marketing saja. Marketing pengennya meng-ACC pengajuan karena dia jual target. Tapi untuk resiko orang tadi misalnya akan nyicil tidak, benar tidak orangnya. Itu kan pertimbangan orang keuangan. Nah, kalau dengan sistem ini bisa sama-sama mengoreksi, memperbaiki, meng-approve, menyetujui sebuah dokumen bareng-bareng, bersama-sama, lintas departemen. Baik itu di Lintas Arta perusahaannya dan Multipolar. Nanti juga aksesnya diatur, siapa yang boleh melihat file ini, siapa kerahasiaan diatur ya. Nah, maka ya kalau teman-teman lihat di slide, berarti sistem pendukung keputusan yang diterapkan di 2 perusahaan tersebut dalam kasus tersebut itu baru di level ini, retrieve information element, ya mungkin sedikit ada analisa, mungkin juga menghasilkan sebuah laporan. Tapi dia belum di level estimasi decision, propose decision, and making decision. Belum pada tahap perkiraan konsekuensi atau dampak sebuah keputusan, belum pada aspek rekomendasi keputusan atau pengajuan keputusan, dan bukan atau belum dalam konteks pengambilan keputusan. Jadi masih sederhana. Ya, masih sederhana. Makanya untuk pertemuan yang akan datang, teman-teman silahkan cari ya, di internet dari sumber manapun, cari aplikasi decision support system di perusahaan atau institusi yang kalau bisa dia lebih canggih dari contoh yang Bapak berikan. Ya, itu untuk bahan dibahas minggu depan. Ya, silakan nanti dibaca-baca artikelnya, dipahami, ya, dan seminggu ke depan teman-teman cari artikel ya yang di situ menggambarkan aplikasi sistem pendukung keputusan. Contoh ya, contoh saya mendengar tapi saya tidak dari artikel, saya melihat langsung ya ada perusahaan leasing punya sistem pendukung keputusan. Kalau ada aplikasi dari konsumen ingin mengajukan kredit leasing ke perusahaan tersebut, maka isinya
nanti bagian marketing, bagian keuangan, bagian SDM, bagian operasional itu masing-masing menilai punya bobot, tapi di dokumen yang sama. Jadi nggak harus dokumennya di print dibagi 4, tanda tangan sana, tanda tangan sini, nggak usah. Sudah ada bobot, sudah ada tanda tangan elektronik. Pokoknya kalau standarnya skornya di atas 100 di ACC, di bawah 100 di ACC. Itu ada itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa dapatkan contoh kasusnya. Ya, Bapak pikir untuk penjelasan di video conference-nya cukup. Ya. Kita bisa lanjutkan di WhatsApp group. Pertanyaan dan diskusinya kita bisa lanjutkan. Terakhir sebelum Bapak tutup, ya, tetap jaga kesehatan, tetap menjaga semangat, mental, ya, agar imun juga tetap terjaga. Tetap happy, ya, tetap bahagia, dan mudah-mudahan ya, kita bisa segera kuliah ketemu lagi. Ya. Sudah kangen dengan ngopi-ngopi. Ya. Sudah kangen dengan gosip-gosip. Terima kasih ya pada teman-teman yang sudah hadir ya, pada semuanya. Kita lanjutkan di WhatsApp group ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.